Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ghamara saffata ibadihi bi lataifit takhsis tawla wa imtinana wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa nazal ghilla min sudurihim fa dhallu fid dunya asdiqa wa awana wa fil akhirati rufaqa wa khillana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina yawmaz ziham, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yun sayyidina Muhammadan asy-syafi'il musyaffa' yaumil qiyamah. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhil azim alladhi malarkana arsyil lail azim wa qamat bihi awalul azim an tusalliya ala maulana Muhammadin dil qadril azim wa ala ali nabiyil azim bi qadri azamati zatil lail azim في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الليل العظيم صلاة دائمة بدوام الليل العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك wajma' bainana bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqdatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal lidhatina min jami' wujuhid dunya qabla akhirati ya azim. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna faman nabiyina hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil qurama aiza, sebelumnya mohon izin pada Bapak Wakil Gubernur, saya akan menyebut saudara-saudara saya, para masyayikh, para ulama, mulai PW sampai cabang atau MWC yang hadir, juga banom-banom. Tidak sebagaimana biasanya, tentu ini sangat didukung dan disetujui oleh beliau-beliau yang ada di hadir daripada pejabat pemerintah yang ada di Sumatera Utara ini. Mohon izin dulu, Hadratil Qurama, Masyayikhnal Afadil wal ulama al fawadil ala muqaddimatihim hadratil mukarram Kiai Haji Ali Akbar Marbun Rais Syuriah PBNU, masih ada gitu. Beliau ada di depan, jajaran kami di PBNU, mustasyarin PWNU Sumatera Utara, Ru'asa Suriah PWNU ala muqaddamin Rais Suriah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bahauddin Nasution dan semua jajaran Suriah PW, Suriah PC, kalau ada Sumra MWC, Ketua Tanfidiyah PWNU
Sumatera Utara Al-Mukarram Ki Haji Marahalim. Ada kelanjutan? Ada tambahan? Harahap. Dan para ketua-ketua Tanfidiyah PWNU Sumatera Utara, ketua PCNU, ketua MWC yang hadir, para banom, ibu-ibu yang seragamnya Masya Allah baru semua dan lunas semua, Fatayat, Ansor, Ibnu IPBNU, tak kalah pentingnya para masyayikh, ma'ahid, ashabul ma'ahid, pondok pesantren se-Sumatera Utara yang hadir. Yang kedua kalinya tadi sudah sebut kelompok mustasar, wakil gubernur, tadi kan sudah masuk di jajar mustasar beliau. Bapak Haji Rajek Shah, Musa Rajek Shah, S.Sos, S.Hum, M.Hum, mana lagi gelarnya? Masih banyak. Bapak Wakapolda yang hadir, Forum Forkompimda Sumatera Utara yang hadir, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sekaligus sebagai dzurriyyat pendiri pesantren Al-Mustafawiyah, mestinya Kiai ini, Kiai Harun Mustafa. Yang hadir di belakang saya, Masya Allah, para masyayikh, tidak bisa sebut satu persatu, juga yang di tengah-tengah. Banyak masyayikh yang duduk di tengah-tengah, rela berkumpul dengan umatnya, duduk bersama-sama tanpa kursi. Kursi di sini mahal. Kursi untuk 2024. Kata Bapak Wakil Gubernur, duduk justru malah menjadi lebih tenang, ya, tidak ada marah, tidak ada, karena perintah Rasulullah kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduk, maka akan menghasilkan rencana-rencana besar, renstra-renstra yang kita inginkan, cita-cita besar. Dan kami harapkan dengan halaqah yang diadakan, mungkin baru provinsi PW Sumatera Utara yang memulai halaqahnya untuk menggali sejarah dzurriyyat para pencetus, pembawa, para muassis di Sumatera Utara ini dengan kelahiran Nahdlatul Ulama. Sungguh luar biasa. Berarti halaqah ini sudah mempersiapkan masa depan. Sejarah menentukan siapa kita, bagaimana kedudukan kita, bagaimana wibawa dan kemuliaan kita. Man la tarikholah, la hadirolah, wala mustaqbilalah, walau mustaqbalalah. Barang siapa yang tidak punya sejarah yang bisa diceritakan pada generasi-generasi yang akan datang, tidak ada cerita
Bagaimana NU masuk ke Sumatera Utara, tapi ini sudah tadi diungkapkan siapa pembawa, siapa muassis penerus Nahdlatul Ulama, dan siapa yang meletakkan dasar-dasar berorganisasi. Bisa cerita, berarti kita adalah bangsa yang punya peradaban, bangsa yang punya masa depan yang cemerlang. Kalau kita tidak punya sejarah, tidak ada yang bisa diceritakan. Anak cucu kita akan buta. Ini kesempatan para dzurriyyat yang sudah masuk ataupun yang belum tercantum, tersebutkan bersama-sama. Karena ini masih memulai, perlu apresiasi 2 jempol pada Ketua PWNU Sumatera Utara. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Nahdlatul Ulama tadi sudah disinggung. Bahkan saya di acara halal bihalal PWNU seluruh Indonesia di Semarang, karena ini tahun politik, tahun menghadapi tahun politik 23, 24, saya katakan mohon, bukan hanya mohon, muhun. Muhun itu di atasnya mohon. PWNU, PCNU, MWC, Ranting. Karena saya tiap datang ke daerah, mereka kumpul tanya, siapa dan partai apa yang akan kita dukung untuk 2024. Saya bilang nanti, menanti komando instruksi PBNU, wong calonnya saja belum ditetapkan. Calonnya bisa juga calon ini gugur, tidak masuk. Namanya calon jadi juga calon tidak jadi. Maka saya katakan tunggu komando PBNU. Jangan buka lapak sendiri-sendiri. Jangan buka toko warung sendiri-sendiri, baik grosir maupun eceran, di dalam menyongsong datangnya tahun politik. Bukan berarti kita menghilangkan hak politik, tapi NU adalah menuju pada abad kedua ini sebagai organisasi yang sistemik, bersistem, organisasi yang munazzam, organisasi yang ada sami'na wa ata'na, dan organisasi yang selalu bertabayun manakala ada berita, terutama berita yang miring, yang tidak baik, dari Ranting ke MWC, MWC ke PC, PC ke PW, PW ke PB. Jangan suka menyebarkan berita yang belum jelas kalau belum klarifikasi dan bertabayun. Itu pusaka Nahdlatul Ulama. Sekarang kalau ada berita miring dari PWNU, cabang sampai MWC Ranting, anak Ranting, jor-joran memviralkan, jor-joran, berita belum jelas. Padahal di sini kekalahan kita selama ini. Karena mereka orang-orang lain tahu di mana kelemahan umat Islam. Sejak zaman Rasulullah, bahkan zaman nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Musa kena berita hoax. Zaman Rasulullah, waktu hijrah ke Habasyah, ada beredar berita hoax atau hoax bahwa kufar Makkah telah masuk Islam semua, sehingga muhajirin Habasyah kembali ke negaranya Mekah aman. Setelah kembali ternyata itu berita hoax.
Mereka ditangkap, disiksa dan sebagainya. Ini bahayanya berita hoak. Bagaimana perang Uhud diberitakan Rasulullah terbunuh. Betapa goncangnya barisan umat Islam, pimpinan Rasul yang mereka idolakan diberitakan wafat di perjuangan perang Uhud. Kocar kacir lah. Di situ kesempatan lawan menyerang. Terjadilah kekacauan sementara. Tapi ada berita Rasulullah tidak wafat. Rasulullah cuma luka-luka. Kembali umat Islam. Dan akhirnya bisa memukul mundur musuh-musuh yang saat itu dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Maka kita harus hati-hati berita hoak ini. Kalau belum jelas jangan. Ini memang senjata lawan untuk memecah KW3 saya ini. Ya. Padahal di sini merupakan basisnya ulama-ulama jebolan Timur Tengah, ulama-ulama pesantren Mustafawiyah yang tadi disebutkan. Ulama-ulama pesantrennya Syekh Ali Marbun dan pesantren-pesantren yang lain. Tidak ada apa-apanya saya ini. Tapi kagetan dan gawaan. Ya betul. Malah makanya jangan kaget. Nanti saya pulang sudah nggak usah repot-repot. Sakit semua tangan ini. Nanti saya pulang ke rumah dipijat lagi ini. Padahal saya berangkat ke sini belum sehat betul. Hanya karena beliau yang punya semangat. Tadi saya pamitan setelah ketemu dengan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakil Kapolda, Wakapolda, Bapak beberapa tokoh. Saya pamitan. Sebetulnya perut ini agak masih ingin titip-titip di hotel itu. Meninggalkan tinggalan di hotel. Tapi alhamdulillah saya bisa hadir, bisa ketemu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Musyawarah kerja nanti kami harapkan bisa melahirkan renstra-renstra. Bagaimana Nahdlatul Ulama, bagaimana Sumatera Utara, warga Nahdiyat ini bisa klasternya naik menjadi klaster A sama dengan yang ada di Jawa. Kalau melihat seperti ini ribuan, ini yang ada di dalam, yang belum dapat tempat di luar, coba lihat, luar biasa ini. Maka pas tema 1000 tokoh, 1000 ulama saat ini kumpul untuk berhalakoh dan untuk musyawarah kerja PWNU. Belum yang uzur-uzur ma'zurin, belum yang ingin datang tapi tidak bisa karena ada kesibukan lain. Ini tanda dalam kepemimpinan Rais Suriah PWNU Sumatera Utara Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nasution dan Kiai Haji Marhalim Harahap. Ya, termasuk dalam hikam disebutkan man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Barang siapa yang memulai sebuah gerakan perilaku, organisasi, kepemimpinan, perkhidmatan dengan model-model betul-betul melaksanakan amanah dengan baik, asyraqat bidayatuh, maka akan menghasilkan asyraqat nihayatuh. Puncak yang cemerlang itu tergantung dengan bagaimana awal mula memulai sebuah langkah, sebuah gerakan. Tidak bisa orang ujuk-ujuk jadi, tidak persiapan tiba-tiba jadi hebat.
tapi bagi Allah itu mungkin. Tapi Allah sudah menjadikan sunnatullah, semua organisasi harus berjalan seperti layaknya sabab dan musabab, ya, hukum kausalitas ini dipenuhi, syarat masrut dipenuhi. Ini paham ya? Kok diam saja kalau paham? Jangan-jangan tidak paham. Ya tidak apa-apa, tidak paham, diam saja tidak apa-apa. Nanti kan paham-paham sendiri. Ditentir terus oleh beliau-beliau di Suriah ini, di PW ini. Kami punya gagasan. Dengan masuknya Nahdlatul Ulama, di samping amanat besar ingin mendotkan dunia, karena lambang Nahdlatul Ulama adalah lambang yang melintasi gambar dunia. Minimal kalau di dunia luar, di dunia industri punya 4.0, bahkan sekarang sudah 5.0. Nahdlatul Ulama tidak apa-apa, 4.0 dulu. Pertama, grand idea. Apa jati diri kita? Ahli sunnah jamaah itu seperti apa? Kelahiran Nahdlatul Ulama tiada lain untuk menyatukan langkah para masyayikh pesantren dan non pesantren. Satu langkah, fi shofin wahid, fi kalimatin wahidah. Jangan terpecah-pecah. Kekuatan kemenangan ada pada persatuan. Jangan harap kalau kita masih kelompok-kelompok. Ibarat kerajaan kecil, kerajaan berdiri sendiri, berjalan sendiri-sendiri. Jangan harap. Persatuan. Karena Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah, diniyah, ijtimaiyah. Jam'iyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, organisasi. Ya, walaupun di situ ada akidah syariah, ya, akhlak. Ya. Tapi diniyahnya ini amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu istilahnya adalah mabadi khair ummah. Lengkap sudah. Bisa kita katakan Nahdlatul Ulama itu miniatur Islam. Islam mengatakan merah, Nahdlatul Ulama merah. Islam mengatakan hijau, Nahdlatul Ulama hijau. Karena identik, miniatur. Kita tidak bisa menyatakan Nahdlatul Ulama itu Islam persis. Tidak. Karena pemahaman kita terhadap Islam itu sendiri masih sekuku hitam ini loh. Islam itu agama Allah. Islam itu Al-Quran. Islam itu kalimatullah. Siapa yang bisa membongkar, menyelesaikan kalimatullah? Tidak ada. Ulama-ulama ilmunya yang melaut, yang diakui dunia, masih mengakui kami hanya secuil memahami Islam ini. Banyak pujangga hukama ingin mendalami Islam, meninggal sebelum dia selesai untuk mencapai cita-citanya. Kenapa? Quran sendiri menyatakan lau kanal bahru kalimati rabbi nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Andaikan lautan yang ada di bumi ini, lautan yang di bumi, bukan hanya di provinsi Sumatera Utara, di bumi semua dikerahkan untuk qablaan tanfada. Walaupun didatangkan lautan-lautan dari planet manapun yang ada di alam ini, datangkan. Kalau di ayat lain sab'atu abhurin, tetap belum selesai. Disitulah kesempurnaan Islam. Islam yang syariahnya yang kamaliyah. Makanya Nahdlatul Ulama itu berupaya sama, artinya berusaha meniru, memposisikan sebagai organisasi yang ingin menerapkan ajaran Islam itu, walaupun belum tuntas. Karena tidak ada di dunia ini yang bisa tuntas. Karena Al-Quran kalamullah, kalamullah tidak terbatas. NU
Kalau seperti ini, saya kira akan langgeng, mardiyah, menjadi ijtimaiyah, jam'iyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan saling mengatur, membimbing, ya, semuanya. Memang Nahdlatul Ulama apa? Kebangkitan ulama. Tapi bukan berarti semua harus ulama. Karena Kiai Hasyim, Mbah Hasyim di Qur'an Al-Hasyim mengatakan halumu ila hadil jam'iyah ayyuhal ulama wa man tabi'akum wa man tabi'ahum wa man tabi'akum. Hai para ulama dan para santri-santri ulama. Ini yang disebut. Jadi walaupun Anda belum ulama, tapi Anda sudah diakui sebagai warga Nahdliyat, diakui sebagai santri daripada Rais Akbar Kiai Hasyim Asy'ari. Allahumma ya. Kalau sudah amin, harus jangan pulang dulu, jangan keluar dulu sampai selesai. Kalau pulang keluar sebelum selesai, dicabut hak pengakuan santrinya Mbah Hasyim. Lah cuma duduk sebentar. Saya setelah ini nanti pesawatnya jam 3, saya harus pulang karena masih banyak pekerjaan di rumah. Kalau tidak ada pekerjaan, saya tunggoni 1 bulan tidak apa-apa. Allah salam Muhammad, Allah salam Muhammad, Allah salam Muhammad. Pertama, grand idea, jati diri, kemuliaan kita. Jangan sampai kita sebagai warga Nahdliyat justru merendahkan, mencoreng, atau menurunkan bendera yang sudah tinggi dikerek oleh para muassis, para ulama dulu, lalu kita turunkan. Jangan. Nangis para muassis melihat kalau sampai terjadi seperti ini. Sudahlah, jangan ragu-ragu. Nahdlatul Ulama adalah ingin memposisikan sebagai organisasi yang persis dengan syariat agama Allah. Adapun ada 1-2 itu perlu dibenahi, yang mungkin belum faham betul. Ya, karena memang anggota kita, masya Allah, berbagai macam, berbagai lapisan. Kewajiban kita dakwah itu kan apa? Merangkul, tidak memukul, kan begitu ya, menarik atau menjadikan simpati, ya, tidak empati, ya. Membela, tidak mencela, merangkul, tidak memukul, menyayangi, tidak menyaingi. Apalagi ya, membina, tidak menghina. Ya. Ini adalah dakwah kita. Pak, saya ingin cerita sedikit. Kita harus bisa bergaul, ketemu dengan semua umat macam, dalam rangka kita sampaikan dakwah kita, dalam rangka kita memperkenalkan bagaimana etika Islam, bagaimana akhlak Islam, ya, bagaimana Islam bermasyarakat. Ini sudah banyak hilang dari tengah-tengah kita. Tapi walaupun begitu, sampai sekarang NU masih dikenal suatu organisasi yang paling demokratis, bisa diterima oleh semua kalangan. Coba, tadi saya katakan Islam itu masya Allah, ya, belum ada satupun kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tuntas menyampaikan apa itu Islam. Selesai tugas beliau.
Karena tugas beliau adalah di antara tabligh dan selesai. Selain beliau masih tanda tanya besar. Yang mana Islam ini dibagi menjadi 4. Menghadapi sesaudara sendiri, ukhuwah Islamiyah, menghadapi muahadin, dhimmiyin, ya, menghadapi mereka-mereka yang minta damai dan berdamai, menghadapi mereka yang memang ingin memerangi, memusnahkan, menyapu bersih, membumi hanguskan Islam. Mungkin hanya 2 yang akan saya sampaikan. Quran sendiri menyatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Tanda-tanda orang Islam termasuk Nahdien mendahulukan kepentingan orang lain walaupun dirinya sendiri sebetulnya sangat butuh. Itu dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin bukti? Ingin bukti? Perang Yarmuk. Perang yang terjadi pada awal-awal Islam menghadapi orang-orang Eropa. Sekali lagi, Islam tidak pernah mengajak perang. Islam tidak pernah mengawali perang. Justru Islam yang diperangi lebih dulu. Perangnya Islam hanya menahan diri, mempertahankan diri. Perang Yarmuk. Setelah usai, ada sahabat yang nama Abu Jahm, ya, bin Hudzaifah al-Hudali. Beliau menanti saudara misalnya yang belum pulang dari medan perang. Dalam situasi terik matahari, kok belum pulang-pulang, dia mungkin terluka berat dan dalam keadaan kehausan. Akhirnya punya inisiatif bawa kendi, air, ya, tempat air untuk mencari saudaranya. Mungkin dia butuh minum saat ini. Cari di tengah terik matahari. Akhirnya ketemulah saudaranya dalam keadaan sekarat, sudah tidak mampu bicara, hanya merintih. Disodori air oleh sahabat Abu Jahm. Dia cuma isyarat, segera diminumkan air tersebut. Begitu dituangkan air mau diminumkan, tiba-tiba mendengar rintian tidak jauh dari situ, kira-kira 50 meter. Lah kok saudara yang sudah siap minum tiba-tiba memberi isyarat agar datangi suara itu, mendahulukan suara itu, padahal dirinya sudah sangat butuh minum, sudah sekarat. Akhirnya dituruti oleh Abu Jahm, didatangi suara yang merintih. Ternyata siapa? Sahabat Hisham ibnul As, saudara daripada sahabat Amr ibnul As. Akhirnya disodori air, dia memberi isyarat sudah tidak mampu bisa bicara. Begitu dituangkan, tiba-tiba terdengar rintian lagi, kira-kira 50 meter. Tiba-tiba sahabat Hisham yang sudah kehausan yang sangat memberi isyarat agar ke sana dulu. Biar saya terjemahnya seperti itu. Didatangilah suara itu Abu Jahm. Pak, Bu, mendengar ini ya? Jangan sampai ada bentuk, ada rupa, tapi tidak mendengar. Karena tertidur. Akhirnya sampai di sana, sudah meninggal dunia. Yang merintih yang ketiga ini. Meninggal dunia. Akhirnya kembali ke sahabat Hisham ibnu As. Sampai di sahabat Hisham juga sudah meninggal dunia. Hanya karena mendahulukan saudaranya. Akhirnya kembali ke saudaranya yang tadi awal. Sampai di saudaranya sudah meninggal dunia. Tiga meninggal, belum sempat minum. Hanya karena ingin mendahulukan saudaranya untuk meminum itu. Ada di sini seperti itu. Ada di sini seperti itu, jawab. Ada. Mana orangnya? Mana? Ingin tahu saya. Yang mendahulukan kepentingan saudara sesama muslim walaupun dirinya sangat butuh.
Itulah ayatnya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini sesama. Ini dipraktekkan oleh zaman sahabat, saudaraku. Dipraktekkan. Islam sudah memulai. Sekarang kok tidak ada ya? Lah ini kok sampai tidak ada. Yang kedua adalah waktu wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat gaduh. Ada apa? Mencari baju perang Rasulullah. Baju yang sangat berharga, punya kenangan yang digunakan Rasulullah waktu perang. Tentu ini sangat berharga dan punya kenangan. Di mana? Akhirnya ada berita di baju ini sedang digadaikan ke orang Yahudi non Muslim. Pernah dengar apa enggak? Pernah. Akhirnya bagaimana? Diselesaikan oleh sahabat Ali. Ini tidak berhenti di sini. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah sampai menggadaikan baju yang sangat berharga itu? Kenapa Rasulullah dan kepada non Muslim lagi? Kenapa? Apakah sahabat-sahabat fuqara masakin tidak mampu? Jangan bilang sahabat tidak mampu. Sama tahu sahabat Abdurrahman bin Auf, kalau mendatangkan dagangannya, bisnisnya, kota Madinah itu goyang karena ratusan unta-unta yang mengangkut dagangan masuk kota Madinah goyang. Sahabat Abdurrahman bin Auf. Siapa sahabat Utsman? Punya pembantu tidak kurang dari 400 pembantu. Siapa sahabat Abu Bakar? Siapa sahabat Dahdah bin Dahdah? Yang kebun kurmanya semua miliknya diserahkan untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artinya, apakah sahabat-sahabat itu kikir-kikir kok tidak mau bantu Rasulullah? Oh, hanya baju perang kok sampai tergadek pada orang Yahudi. Ini pertanyaan yang belum terungkap. Ya, jangan sekali kita mengira sahabat fakir miskin, sahabat kikir. Jangankan cuma harta bendanya diminta, lehernya diminta Rasulullah diberikan, betul apa enggak? Tapi kenapa Rasulullah? Ini yang harus kita cari, kita ungkap. Ternyata hikmahnya Rasulullah menitipkan dalam Islam hak-hak non Muslim. Jangan karena kamu mayoritas lalu kamu ambil semua hak itu. Kamu tindas mereka yang non Muslim. Hak-haknya kamu ambil, kamu zalimi. Mereka punya hak. Maka dengan sikapmu yang seperti itu, yang bijak, yang adil, mereka akan tertarik justru makan masuk Islam. Wali Songo mengislamkan Indonesia dengan moralitas dan akhlak etika yang sangat menarik. Tidak ada setetes darah yang menetes dalam perubahan Indonesia menjadi negara yang mayoritas Muslim. Ini jasa Wali Songo, panjenengan semua bisa mengenal, bisa berorganisasi Nahdlatul Ulama ini. Ya, jadi itu Rasulullah memberi amanat. Ingat ada hak di non Muslim, jangan kamu zalimi. Kadang ada orang bicara, oh dia non Muslim saja, sudah jangan diberi, sudah ambil saja haknya. Ada, jangan. NU harus bisa mempraktekkan bagaimana Islam ini bisa membuktikan indahnya ajaran Islam. Lalu yang ketiga, sahabat Ali pernah berperkara dengan orang non Muslim Yahudi dalam masalah hukum. Waktu Khalifah Umar bin Khattab, waktu mau diadili di depan, dua duduk bersama, sahabat Umar Khalifah memanggil sahabat Ali dengan panggilan, ya Abul Hasan taqaddam. Hei Abul Hasan, maju sedikit.
Betapa marahnya Sobat Ali dipanggil begitu dan disuruh maju. Artinya apa? Berarti Sobat Umar saat itu karena Sobat Umar ingin memuliakan, membedakan dia dengan non muslim yang sama-sama punya kasus hukum. Mestinya dilakukan sama-sama di hadapan hukum. Lah kok dipanggil Abul Hasan? Abul Hasan itu kunyah itu bentuk penghormatan. Sedang lawannya dipanggil namanya saja. Kok disuruh maju lagi? Akhirnya Sobat Umar merasa, kenapa Sobat Ali ini saya suruh maju dan saya panggil Abul Hasan kok kelihatan marah? Akhirnya tanya, Sobat Ali menyampaikan, ya Amirul, bagaimana sih tidak marah? Kenapa Paduka kok membeda-bedakan saya dengan non muslim yang sama-sama punya perkara? Buat sama di hadapan hukum, jangan dibeda-bedakan. Itu Islam. Banyak Pak contoh yang lain belum kami sampaikan. Dan inilah salah satu di antara kita belum faham dengan dakwah Islam yang merangkul tidak memukul, yang menyayangi tidak menyayangi, ya. Yang simpati bukan empati, dan seterusnya. Ini bekal dan arahan daripada PBNU, katakanlah di mana-mana saya sampaikan. Yang kedua, Grand Design 100 tahun 1 abad masuk abad kedua. Agama Islam ini setiap 1 abad Allah akan mengirim, menjadikan, mengutus mujaddid pembaharu, penyegar hukum-hukum Islam yang sudah mulai banyak ditinggalkan, sudah mulai menipis. Itu Islam, apalagi organisasi Izdihad ulama, Izdihad muassis. 1 abad tentu banyak yang sudah mulai kita ada perubahan. Kita segarkan kembali dalam abad yang kedua ini. Maka ada grand design, mana yang perlu didesain ulang, mana yang perlu diperbaiki. Paham ya? Saya singkat saja. Ini sudah 7 hari 7 malam ada di Cindak bolang-bolang. Sudah dinanti oleh keluarganya ini rupanya. Yang ketiga adalah setelah grand design lalu adalah kaderisasi, ya. Kaderisasi dan sekarang sudah dijalankan Nahdlatul Ulama. Kader-kader kalau sudah mumpuni, sudah siap pakai, siap disebar, siap ditunjuk untuk menjadi ular-ular sebagai presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan seterusnya. Ini kesahibat ular, ulo. Karena Syekhana Khalil mengisyaratkan pada Mbah Hasyim agar mendirikan organisasi, dikirimlah tongkat dan surat Toha ayat 17 sampai 23 dan seutas tasbih. Yang tongkat Nabi Musa ini kalau digunakan berubah menjadi ular, menghadapi kedzaliman termasuk kedzaliman Fir'aun dan tukang sihir Fir'aun. Jadi Nahdlatul Ulama siap jadi ular kalau itu perintah. Rois Surya dan Mustasyar sepakat. Misalnya contoh saja, ya, contoh wakil gubernur Bapak Musa Rajeskan kok diperintah kamu harus jadi gubernur misalnya perintah Rais Surya dilaksanakan oleh Tanfidiyah karena saat ini periode milik Surya, sebetulnya selama semuanya milik Surya, tapi Surya yang mau turun ke bawah. Jangan Surya yang duduk-duduk di kursi cuma perintah-perintah, tidak ngerti keadaan yang ada di daerah-daerah. Makanya PBNU, saya dengan Surya akan turun ke bawah nanti, menyapa. Mudah-mudahan sampai ketika cabang,
muslimat ikut serta, fatayat ikut serta, ya sampai ke cabang mengundang MWC Ranting kumpul, PW mengundang PC. Ya karena kalau diundang semua satu persatu ya habis usia ini, ya remek semua ini. Nah, kita sapa mereka agar mereka merasa disapa, diperhatikan, diuwongno. Ini setuju nggih? Ini sudah kita rancang. PBNU Dalmi Surya kantoran, ya. Tinggal nanti hasilnya kita serahkan pada Tanfidiyah agar Tanfidiyah mengkonsep bagaimana sebaiknya ini. Pak, Bu, PBNU sekarang periode ini fi auji al-qimmah. Belum kita pernah merasakan PBNU itu bersatu, bersepakat, ya, fi sofin wahid seperti saat ini. Tidak ada saluran-saluran yang tersumbat. Tanfidiyah punya rencana lapor ke Suriah. Suriah memberikan arahan dan sebagainya. Ini terus berjalan. Mudah-mudahan di Sumut juga begini, di PC-PCNU se-Sumatera Utara juga begini. Allahumma ini. Jadi kalau Suriah perintah kamu jadi DPR, kayak siapa? Harun misalnya, atau DPR pusat misalnya, tapi itu perintah Suriah mengikut sertakan mustasar, disampaikan pada Tanfidiyah perintah kamu harus jadi ular. Tapi perintah ini juga manakala Suriah mustasar meminta kembali, kamu sudah cukup jadi ular, kembalilah jadi tongkat. Yang ada sami'na wa ata'na. Oh tadi belum saya sebut, adakah Kanwil Kemenak dari pimpinan provinsi yang lain yang tidak pun sebut, kabupaten kota, ya? Iya, mohon maaf. Jadi semua PC seperti itu, MWC seperti itu. Kamu sudah selesai tugasmu menjadi ular, baliklah kamu menjadi tongkat. Kan tekat Nabi Musa kan begitu. Selesai membasmi kezaliman Fir'aun, kembali normal, sejahtera semua, kembali menjadi tongkat. Kiai-kiai kembali ke pesantren, ngurus santri, sejahtera, kesejahteraan sudah terlaksana. Seperti itu. Jangan sampai saya mendengar setelah jadi ular dan sudah cukup menurut pandangan para masyayikh Suriah mustasar untuk kembali menjadi tongkat, malah tidak mau kembali, inginnya jadi ular terus. Coba ini sami'na wa ta'na. Nikmat Allah akan anugerah akan turunkan. Kalau tidak salah di surat Al-Maidah atau surat Qaf, di sana disebutkan wadhkuru nikmatallahi alaikum wa mitsaqal ladzi wathaqakum bihi idz qultum sami'na wa ata'na. Loh, sami'na ta'na. Nikmat Allah, anugerah Allah. Dalam Al-Baqarah amanar rasul, ya, bima unzila ilaihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na. Ini tidak sembarangan sami'na wa ata'na. Jadi kalau nanti belum ada instruksi PBNU untuk bergerak menghadapi tahun politik, PW, PC, MWC, ranting, anak ranting jangan bergerak. Tunggu komando. Terutama muslimat, luar biasa muslimat nih. Kekuatannya sudah bisa dibuktikan. Kalau orang mendengar komisi atau fraksi emak-emak sudah
Yang fraksi bapak-bapak ini kalang kabut. Segagah bapak-bapak, hebat di depan umum, singa podium. Begitu ketemu istri dibentak, langsung bodoh. Begitu Bu, ya? Hebat. Memang ibu-ibu itu dalam Islam diakui. Bagaimana Quran mengangkat derajat ibu-ibu. Tapi jangan mudah nyumpai bapak Bu, ya? Waduh, nanti kalau disumpah ya seperti pejabat atau hansip yang salah makan obat nanti. Ya denger saja, tidak bisa berbuat apa-apa, kena sumpah, kena tuahnya ini. Ya, ini tuah para bapak, ya. Jadi grand idea, grand design, lalu grand sistemik dalam rangka mengorganisasi, mengkaderisasi. Kalau kadernya berhasil, apa PKP, apa MK, apa kader-kader ulama nanti, ya, berhasil, siap agar NU bisa mengirim kemana tempat yang dikirim. Lah, begini ini perlu ada grand satu lagi yang namanya grand control, melekat, waskat. Karena dulu pengalaman banyak kader kita dianggap kader, dikirim ke berbagai lembaga, bahkan ke partai. Loh, setelah di sana lupa rumahnya, tidak mau pulang dia. Padahal di sana dia itu cuma kontrak, rumahnya di sini di PWNU Sumatera Utara. Lalu dia tidak pulang-pulang, mau pulang ke kantor PWNU kalau dapat masalah di sana. Sehingga kita mudah ngeri kalau ada kader tidak pulang, berarti dia sedang ada rezeki, ada nikmat di sana. Kalau ada kader kok sering pulang, berarti menjadi ada masalah dia. Di sini insya Allah tidak ada. Tidak ada ya? Ya paling ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Kadir, waskat, gen kontrol. Agar apa? Langkahnya bisa terpantau dari PW ini. Memantau kadernya yang ada di mana-mana itu. Sehingga manakala ada kesalahan, biar mudah diingatkan. PW harus tanggung jawab. Meletakkan tanggung jawab. Bisa menunjuk kamu ular terus, lanjut ularmu, atau berhenti kamu dari ular. Saya kira siap ini beliau Suryatan Fidiyah ini. Siap. Itu namanya grand control. Ya, grand control. Ini harus yang kita sebut 4.0 itu tadi. Mungkin nanti ada tambahan lagi. Sekarang sedang digodok berbagai macam kepentingan, upaya-upaya untuk bagaimana Nahdlatul Ulama belum betul-betul bisa diperhatikan. Menjadi organisasi. Pendidikan sudah mulai. UNU sudah mulai berkembang. Tinggal kita atur bagaimana UNU se-Indonesia satu langkah. Sehingga ada apa-apa bisa dihadapi bersama. Yang kedua kesehatan, rumah sakit sudah mulai. Seperti Surabaya, Sidoarjo, beberapa cabang sudah mulai. Dan diusahakan satu langkah, tinggal ekonominya. Memang berat Pak Bu. Kenapa ekonomi berat? Karena apa? Banyak orang ketakutan kalau Nahdlatul Ulama itu ekonominya kuat. Kalau ekonominya kuat dan habis semuanya itu. Selesai. Saya waktu masih wakil Rois Am, kalau setelah rapat di PBNU pulang malam pesawat terakhir, saya pernah diajak ketemu oleh anak-anak karena ada pertemuan di Kemayoran, di PRJ Jakarta, di gedung apa saya lupa, sedang kumpul sebagian daripada
Sembilan Naga. Tahu Sembilan Naga? Mungkin di sini belum mengenal. Sembilan Naga itu mungkin awalnya 9 orang yang bisnisnya sukses. Sekarang jumlahnya 18 orang. 18 orang ini menguasai ekonomi dan aset-aset Indonesia tidak kurang dari 82% aset seluruh dunia miliknya 18 orang ini. Bayangkan, ya. Bahkan dari 18 ada 1 orang yang asetnya melebihi daripada 51% seluruh Indonesia, 1 orang. Sampean berapa persen? Yang 18% dibagi pengusaha muslim, Pak JK, Pak Khairul Tanjung, ini masuk 18%. Tidak tahu saya pengusaha orang NU yang kaya di Sumatera Utara ini masuk berapa persen, saya tidak tahu. Pak JK yang perusahaannya banyak, Pak Aksa, Pak Khairul Tanjung yang punya apa? Maret Ahmad apa? Itu Alfa di mana-mana itu kebagian ngelompok ke 18%. Saya semula kurang percaya. Saya tanya ke Pak JK, apa betul ada 1 orang yang asetnya melebihi daripada 51%? Betul katanya. Akhirnya saya datanglah ke sana. Saya turun, di situ sudah ada 2 meja dikelilingi orang. Saya tidak kenal. Lalu ada yang memberitahu ada Kiai PBNU datang. Mereka berdiri semua lari kecil mendatangi saya, menjabat tangan saya sambil mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU, terima kasih NU. Pak, NU diucapi terima kasih. Mereka punya aset yang tidak habis dimakan 7 turunan. Saya juga heran siapa dia. Kenapa mereka menjadi belum paham saya. Setelah perkenalan, ada yang namanya Michael, ada yang namanya Agung Podomoro, ada yang namanya ini Murdayapo dan istrinya Siti Murdaya, ada sebagian. Oh, berarti ini sebagian 9 Naga yang asetnya luar biasa. Tapi kok mengucapkan terima kasih NU? Padahal kenyataan NU sampai sekarang masih tetap minal mustada'afin minal fuqara wal masalah. Nggih napa mboten? Aktsaruhum minal fuqara wal masakin. Kalau ada bagi-bagi ribuan orang datang, NU semua itu. Tapi kok diucap terima kasih, kok ndak nyiprat, ndak netes loh itu loh. Akhirnya punya kesimpulan saya. Oh, mereka sukses menjadi konglomerat, mendapat gelar 9 Naga karena barokahnya Nahdlatul Ulama di Indonesia ini. Tapi barokah yang tidak seimbang karena tidak netes, cukup terima kasih. Kenapa kok terima kasih? Karena orang NU kalau sudah diucapi terima kasih langsung tidurnya dan mimpi indah. Tidak dapat apa-apa itu tidur nyai mimpi indah. Dia tahu begitu. Wis, terima kasih saja. Kalau diberi cipratan ekonomi NU kuat, bahaya bagi mereka. Bahaya bagi mereka, Pak. Habis mereka. Nah ini, mari kita sadar, kita ini kuat. Kita ini menjadikan orang lain sukses. Kenapa? Karena selama ini NU tidak pernah berontak, NU tidak pernah menurunkan pimpinan di tengah jalan walaupun ada kesalahan. NU selalu menyepakati hasil kesepakatan anak bangsa. Oh, sistem pemilu seperti ini ya sudah kalau sepakati, tapi mbok yo ada perbaikan nanti diupayakan. Begitu sampai sekarang tidak pernah. Akhirnya negara tenang, negara tentram, tidak ada gejolak, ekonominya, bisnisnya berjalan dengan baik. Bisnisnya akhirnya berhasil, mereka menjadi konglomerat-konglomerat
Walaupun sekarang belum nyiprat, belum netes, kita doakan mudah-mudahan setelah ini netes. Tapi yang barokah, Allahumma amin. Para bapak, para ibu hadirin, ini sudah jam, dan saya lihat sudah mulai ada yang noleh ke belakang, ada yang meluruskan punggungnya, ada yang selonjor, bahkan di belakang ada yang mantuk saja mulai tadi. Bukan mantuk paham, tapi mantuk tertidur. Ya, maka saya tidak memperpanjang lebar. Masih banyak yang kalian sampaikan, tapi itu sudahlah, cukup itu. Mohon bisa dikembangkan, terutama di musyawarah kerja nanti, menghasilkan keputusan-keputusan yang manfaat, maslahat, mengangkat derajat, maslahat, kesejahteraan umat. PBNU tidak berhenti, terus PCNU akan diberi pekerjaan oleh PBNU, dicarikan masih, insya Allah nanti, sehingga NU, PCNU sampai PCNU akan kuat ekonominya, ya, panjenengan kecil. Dan sekarang ada PBNU memasarkan atau melahirkan gerakan apa? Maslahat. Sudah dengar ya? Gerakan maslahat. Warga maslahat. Ini nanti langsung PC ke MEC ke warga, langsung ke warga. Biar yang merasakan warga. Gerakan maslahat warga maslahat. Ya. Ini sudah kita tanda tangani, ya walaupun belum merata tapi terus akan di gerakan ini salah satu bentuk kepedulian PBNU untuk mengangkat derajat, mensejahterakan warga, terutama yang paling bawah. Didoakan nggih Bu nggih, muga-muga sukses dan lancar. Saya sebagai mewakili PBNU, sebagai Rois Am, menyatakan rapat kerja PBNU Sumatera Utara, Sumut, mulai hari ini kami nyatakan dengan ucapan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Rapat kerja PBNU Sumatera Utara dimulai. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemudahan, hasil keputusan-keputusan yang betul-betul maslahat dan manfaat untuk ke depan, dan mudah-mudahan yang datang untuk ikut sampai tuntas, jangan pulang dulu, biar walaupun tiang-tiang sudah tampak cantik, kursi-kursi tampak cantik, karena mungkin sudah 3-4 hari tidak pulang, tidak ketemu keluarga, sehingga melihat tembok-tembok cantik semua. Jangan pulang dulu, selesaikan sampai tuntas. Al-Fatihah. Demikian, dan mohon maaf malah ada kata yang kurang baik, kurang benar. Maklum saya ini Surabaya, bonek. Orang Surabaya itu kalau ngomongnya kasar, Pak Wakapolda ini ya, ini orang Surabaya ini. Jadi kalau ada, tapi sama kok, Medan Surabaya itu dulu sama. Sama ya, pendukung sepak bolanya PSMS dan Persebaya tawuran terus. Ya, tidak ada bedanya Medan dan Surabaya. Saudara ya, saudara. Horas Medan, Horas Sumatera Utara. Mudah-mudahan makin baik, makin baik. Allahumma amin, amin, amin. Waffaqna wa iyyakum ila shawab wa aqimit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.